Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Haji Hermawan, asal instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang penyajian data sebagai dasar perencanaan kebutuhan pegawai ASN. Perencanaan sumber daya manusia yang dikenal dengan perencanaan pegawai merupakan suatu fungsi manajemen yang sangat perlu karena perencanaan pegawai merupakan dasar bagi penyusunan program kerja. Perencanaan pegawai adalah mutlak guna lebih menjamin agar setiap organisasi mampu memperhitungkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kehidupan organisasi di masa depan. Perencanaan SDM merupakan dasar bagi penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani SDM dalam organisasi. Salah satu aspek program kerja tersebut adalah pengadaan tenaga kerja baru guna memperkuat tenaga kerja yang sudah ada demi meningkatkan kemampuan organisasi mencapai tujuan yang mencapai sasarannya. Sebelum kita menentukan dalam pembentukan Anjab ABK, maka di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja, data-data apa saja yang diperlukan dalam mengetahui jumlah formasi dan mengetahui beban kerja yang ada di suatu instansi. Adapun aspek-aspek dalam perhitungan formasi yaitu ada 3 yang pokok yang dapat diperhatikan. Yang pertama adalah beban kerja. Beban kerja merupakan aspek pokok yang menjadi dasar untuk perhitungan. Beban kerja perlu ditetapkan melalui program-program unit kerja yang selanjutnya dijabarkan menjadi target pekerjaan untuk setiap jabatan. Selanjutnya yaitu standar kemampuan rata-rata. Standar kemampuan rata-rata dapat berupa standar kemampuan yang diukur dari satuan waktu yang digunakan untuk satuan hasil. Standar kemampuan dari suatu waktu itu disebut dengan norma waktu, sedangkan standar kemampuan dari suatu hasil itu disebut dengan norma hasil. Yang selanjutnya yaitu waktu kerja. Yang dimaksud adalah waktu kerja efektif, artinya waktu kerja yang secara efektif yang digunakan untuk bekerja. Waktu kerja efektif terdiri dari hari kerja efektif dan jam kerja efektif. Adapun hari kerja efektif itu adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi dengan libur dan cuti. Sedangkan jam kerja efektif adalah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja atau allowance seperti buang air, melepas lelah, istirahat makan, dan sebagainya. Allowance diperkirakan rata-rata sekitar 30% dari jumlah jam kerja formal. Kemudian dalam perhitungan jam kerja efektif sebaiknya itu digunakan ukuran dalam ukuran 1 minggu. Yang selanjutnya, di dalam penyusunan kebutuhan jumlah formasi maka akan dibutuhkan data yang didapat dari instansi atau daerah pengusul. Adapun data-data yang diperlukan yaitu antara lain yang pertama, budgeting. Budgeting adalah jumlah pegawai yang dimiliki pada saat ini. Dengan mengetahui budgeting suatu daerah, maka akan diketahui jumlah pegawai atau jumlah PNS pada saat ini juga. Yang selanjutnya data yang dipergunakan adalah data kelembagaan atau SOTK. SOTK yaitu struktur organisasi dan tata kerja. Dalam kata lain adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian seperti serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Data yang selanjutnya yaitu data batas usia pensiun, yaitu BUP. Pada dasarnya
Seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas usia pensiun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil yaitu 58 tahun. Itu bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. Yang selanjutnya yaitu 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. Kemudian 65 tahun bagi PNS yang mengaku jabatan fungsional ahli utama. Data yang selanjutnya diperlukan yaitu data tipologi. Pembentukan organisasi perangkat daerah atau PD yang berupa dinas atau badan diklasifikasikan berbagai tipe atau juga dapat diistilahkan dengan kata lain tipologi OPD. Adapun klasifikasi tipologi atau OPD berdasarkan tipe A yaitu beban kerja yang besar, kemudian tipe B yaitu beban kerja yang sedang, kemudian tipe C beban kerja yang kecil. Penentuan beban kerja bagi dinas berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan keuangan pemerintah yang menjadi menjadi urusan pemerintahan wajib berdasarkan potensi, proyeksi, penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan lahan untuk urusan pemerintahan pilihan. Sedangkan beban kerja pada badan berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan daerah, dan cakupan tugas. Selanjutnya yaitu data yang diperlukan yaitu informasi profil daerah. Profil daerah adalah gambaran singkat suatu wilayah di daerah tersebut meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, letak geografisnya, dan lain-lain. Dari data profil daerah maka akan diketahui jumlah pegawai dalam suatu daerah. Data selanjutnya yaitu data sekolahan. Dalam penyusunan kebutuhan guru maka dibutuhkan data-data dari jenjang sekolahan yaitu jumlah sekolahan TK, SD, SMP maupun SMA dalam suatu instansi atau daerah. Adapun data yang dibutuhkan ialah jumlah sekolah negeri, jumlah rombongan belajar atau rombel atau kelas setiap tingkatan dan jurusan, jumlah jam wajib mata pelajaran setiap minggu, serta jumlah siswa setiap sekolah negeri. Data yang selanjutnya yaitu data rumah sakit. Jumlah pegawai di seluruh rumah sakit tidak sama, itu pun dilihat berdasarkan dari jenis pelayanan yang diberikan. Adapun rumah sakit dikategorikan menjadi dua, yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Dari kedua kategori rumah sakit diklasifikasikan menjadi beberapa kelas berikut. Kelas menurut kategori rumah sakit. Rumah sakit umum itu dikategorikan menjadi 5, yaitu rumah sakit kelas umum A, kelas umum kelas B, rumah sakit umum kelas C, rumah sakit umum kelas D, dan rumah sakit umum kelas D Pratama. Dan rumah sakit khusus itu dibedakan menjadi 3, rumah sakit khusus kelas A, rumah sakit kelas khusus kelas B, rumah sakit khusus kelas C. Selain data rumah sakit, maka juga diperlukan data dari puskesmas. Puskesmas dibagi menjadi 3, yaitu puskesmas perkotaan, puskesmas pedesaan, puskesmas terpencil. Kemudian dari semua hasil data-data tersebut itu akan diproses selanjutnya dalam pengolahan data. Adapun pengolahan data tersebut dengan cara penyusunan ke dalam formulir sehingga dapat dihitung jumlah pegawai yang dibutuhkan.
Sekian pembahasan dari saya mengenai data-data apa yang diperlukan dalam mengetahui jumlah suatu formasi dalam instansi atau badan di suatu OPD. Ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.